Saya kurang setuju sih dengan jaminan itu, karena kita ngomongin soal komunitas ya. Komunitas itu artinya banyak orang. Banyak orang artinya banyak faktor. Faktor maksudnya faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor genetik. Ya, ini faktor ada. Walaupun memang diajarkan untuk saling menghormati, itu kan di sekolah. Di rumah apakah mereka diajarkan itu atau enggak? Setiap keluarga punya cara pandang tersendiri untuk kata respect itu apa. Ada yang respect itu adalah benar-benar ya, maksudnya normal respect. Bahwa harus saling menghormati artinya sesama teman itu equal atau gimana. Tapi ada juga yang masih respect itu adalah ya you have to respect someone yang higher than you. Itu banyak yang kayak gitu. You're respecting to someone yang punya power. Nah kalau anak sesamanya nggak punya power gimana? Jadi agak susah sih. Kalau saya personally nggak yakin. Kalau ya mungkin aja sekolah itu bisa sih. Saya Mungkin bukan bisa, tapi bilang nggak bisa digeneralisasikan ya. iya. Banyak keadaan ya, tergantung kondisinya begitu ya Bu ya. Betul. Kan nggak bisa Poin. mengontrol juga ya, maksudnya Ya. khususan Bu Catherine kan nggak bisa mengontrol juga bagaimana kita bisa memastikan pokoknya tidak ada satupun yang itu kan seperti tadi kayak Bu Catherine bilang itu kan komunitas, masa ya kita kontrol Pasti. satu-satu, kamu ngomong apa hari ini, kamu ngomong apa hari ini, ya nggak mungkin Situasi yang juga tidak kan, bisa kontrol gitu ya. Ya. Tapi poinnya mungkin dari yang tadi dari Bu Catherine adalah juga penting untuk mengajarkan value-value di keluarga seperti itu, untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghormati keberagaman, respect sama orang-orang yang mungkin berbeda dari kita dari segi ras, etnis dan lain sebagainya gitu ya, untuk meminimalisir perilaku bully seperti itu. Betul sekali Bu Susan. Anak juga perlu diajar untuk bisa membatasi diri, melindungi diri gitu ya dari pergaulan-pergaulan yang mungkin tidak sehat untuk mereka. Kalau memang berdampak negatif, kenapa harus selalu ditemani gitu ya? Toxic relationship. Mungkin saya jawab yang kedua dulu kali ya. Gimana cara menenangkan anak-anak untuk selalu menghadapi bullying gitu. Saya selalu bilang sama mereka gitu kan. Saya pernah kasih cerita ke mereka tentang apa hal itu, ceritanya tentang serigala hitam sama serigala putih kalau saya nggak salah ya. Ya maksudnya yang pokoknya ada dua serigala nih, serigala yang apa yang satu nih baik, apa serigala yang satu ini jahat, penuh marah, penuh apa pokoknya gitu, saya tanya. Mereka berantem terus setiap hari. Yang mana menurut kamu yang menang? Saya tanya gitu ke mereka. Yang ini sir kayaknya menurut saya ini. Saya bilang tergantung. Yang mana yang kamu kasih makan setiap hari? Kamu kasih makan yang baik-baik itu atau kamu kasih yang jahat-jahat itu di pikiran kamu. Nah itu kan sama tuh. Kalau saya percaya gini, selama anak itu maksudnya kita bisa mengisi hal yang positif. Ketika mereka mungkin pemalu pun, ya aku mungkin pemalu, aku mungkin anaknya pendiam. Tapi ya, hey, this is me, gitu loh ya. Aku emang begini orangnya, aku emang pemalu, aku emang orangnya pendiam. Tapi ya asalkan yang terpenting aku nggak bisa jadi kayak kan misalkan si A gitu ya, si A yang orangnya aktif bisa ngomong di depan orang, aku nggak bisa seperti itu, ya udah nggak apa-apa, tapi kan aku punya bakat lain and I'm okay with my life gitu loh. Jadi memang yang sebenarnya terpenting itu adalah kita harus baik dari sekolah dan dari keluarga juga gitu loh. Kita harus emphasize ke mereka itu kelebihan anaknya itu apa gitu. Jangan sampai mereka bilang aku sih iya aku jago gambar, aku juara satu gambar satu misalnya sampai international level. Aku pernah menghadiri exhibition pameran gambar di mana-mana mana-mana. Tapi aku nggak bisa main piano. Berarti aku nih nggak bisa apa-apa dong ya, nggak kayak gitu juga kan gitu loh. Kita kan kalau misalkan kita ya udah kamu nggak bisa main piano nggak apa-apa, emang kenapa nggak bisa main piano ya kan, tapi kan kamu bisa ini, nah ini kelebihan kamu di sini gitu loh. Ketika si anak kita berikan apa namanya, kita berikan knowledge yang you are not this man, you are not this boy, you are not this girl, you are you gitu. Kamu ya kamu and you are perfect just the way you are gitu kan. Itu kalau mereka sudah tahu gitu loh, ya udah kayaknya akan sangat, menurut saya akan sangat susah bagi negativity untuk masuk gitu. Mau orang bilang, wah kamu wah payah nggak bisa main piano, masa main piano aja nggak bisa, ya dia mungkin dalam hati ya udah ya saya mungkin nggak bisa main piano, kamu nggak bisa gambar ke saya, gitu udahlah bye gitu, tinggalin begitu aja gitu loh.
Kayaknya kalau dari saya untuk menanamkan rasa setelah menghadapi bullying itu, kita harus benar-benar establish positivity-nya itu harus kita develop benar-benar di dalam si anak itu. Setuju, Pak. Mungkin Bu Catherine mau jawab yang pertanyaan pertama tuh, yang bullying di keluarga Yang itu. susah itu ya, Pak. Saya lebih toleransi sih, iya, antara iya dan tidak sebenarnya jawaban saya. Saya akan ngomong itu antara iya dan tidak. Saya nggak bisa bilang iya, saya nggak bisa bilang tidak, karena sejauh mana bullying itu terjadi, jauh mana dan apa efeknya. Karena efeknya itu cukup menghancurkan, maksudnya untuk long term ya, saya rasa toleransi itu juga ada batasnya. Jadi saya harus bilang sejauh mana efek dari bullying itu. Jika ya memang kita harus toleransi karena itu adalah anggota keluarga kita. Mungkin itu orang tua kita. Seperti saya tadi bilang, orang tua kita nggak pernah belajar how to become parents. Jadi ya cara mereka tahu adalah cara ini. Kalau zaman dulu mungkin ya oke lah, nggak ada seminar pendidikan orang tua, nggak ada kelas-kelas parenting, tapi kalau sekarang kan ini udah zaman udah cukup maju ya, cukup bisa, jadi mestinya orang tua juga, maksudnya pihak keluarga harusnya udah lebih ngerti how to deal with the family member dan how to work with the family member. Kalau mereka bebal, nah ini yang susah. Jadi saya balik lagi, toleransinya gimana? Sejauh mana keluarga itu membuli anaknya atau membuli anggota keluarganya? Kalau udah sampai level yang membahayakan, saya rasa toleransi itu harus sudah tidak ada. Misalnya, sampai orang tersebut sampai dewasa dia tidak bisa berkembang. Nah, siapa yang mau tanggung jawab kalau orang tersebut nggak bisa kerja, nggak bisa berdiri sendiri, mau keluar rumah aja mesti tunggu mama atau tunggu papa. Itu pasti efeknya adalah, kalau itu untuk anak perempuan, dia akan bergantung pada suaminya, kalau dia punya suami. Terus kalau misalnya papanya itu orang tuanya itu dalam turun, misalnya untuk anak perempuan itu papanya tuh suka mukul, dia akan belajar bahwa dipukul itu normal. Kalau itu dibilang toleransi, saya agak kurang setuju dengan hal tersebut, karena saya rasa banyak cara lain untuk pemberian konsekuensi. Orang tua saya termasuk cukup keras pada anak-anaknya, tapi satu hal yang ditanamkan oleh orang tua saya, terutama papa saya, dia tidak akan pernah memukul anak perempuan. Anak laki mungkin agak pernah sekali, tapi dia juga jarang mukul. Karena bagi dia, anak perempuan atau perempuan itu levelnya sama. Malahan, anak perempuan atau perempuan tersebut itu harus dijaga, di taking care, bukan dipukul. Jadi kalau anak perempuan tidak bisa melihat itu, yang mereka adalah bahwa pemukulan itu normal, ya lanjut ceritanya adalah waktu dia punya suami, tanpa dia sadari, dia akan memilih yang mirip-mirip seperti papanya. Dan jadi ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, ya dia akan lihat it's normal, which is not normal gitu loh. Bagi saya itu nggak normal. Bagi setiap orang yang lihat gimana bisa normal, cuman gara-gara hal kecil lu ditampar. You are a person gitu loh bagi kita. Kalau untuk anak laki-laki, kalau dia ngeliat papanya sering memukul, dia akan lakukan itu pada istrinya atau anak-anaknya. Dan itu become a cycle gitu loh. Saya rasa kita harus lihat keseluruhan konteks. Sejauh mana kita bisa toleransi terhadap anggota keluarga kita. Oke, berarti kuncinya itu ya, melihat sejauh mana perilaku tersebut begitu. Oke, terima kasih Bu Catherine, terima kasih Pak Herman. Kita lanjut ya. Saya lebih mau tanya, sekarang kalau nilai itu kan zaman sekarang ya, namanya kita kasih nilai, itu kan benar-benar sangat accessible sekali. Gitu. Kita maksudnya kalau dibilang, ya for some reason, pokoknya saya nggak suka dengan tindakan kamu. Wah, nilai kamu jelek, gitu misalkan. Kayaknya menurut saya untuk assessment itu kan ada dasarnya gitu, kayak misalkan kita mungkin menulis, let's say nih ya, kita menulis jurnal atau kita mungkin menulis essay gitu, karangan gitu. Tiba-tiba dia karena ini berasa nih guru kayaknya nggak suka sama saya, ini pendidik nggak suka sama saya, lalu nilai saya 50 terus, 50 terus gitu loh. Nah itu kalau di situ kita bisa lihat lagi kan di rubrik penilaian ini itu apakah memang seperti itu. Kita bisa lihat dong. Kita kan bisa tanya, Pak kenapa saya dapat 50? Bu kenapa saya bisa dapat 50? Misalkan begitu. Kalau dibilang ya saya nggak tahu, pokoknya saya nggak suka aja lihat kamu 50. Nah ya itu bisa mempertanyakan lebih lanjut gitu loh. Tapi kalau memang dibilang ini loh kamu dapat 50, kenapa? Misalkan karena ide kamu nggak terstruktur, saya nggak bisa baca, nggak ngerti bacaannya seperti apa. Terus ini apa namanya, pemilihan kata kamu misalkan kurang bagus, kurang tepat, jadi tidak menarik gitu misalkan. Nah kalau untuk nilai sih menurut saya itu kan ada assessment yang jelas gitu loh, tidak cuma sekedar kasih tugas gitu kan, ada assessment yang jelas yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kayak saya pribadi nih misalkan gitu ya, saya menyuruh murid-murid saya gitu misalkan, coba kamu tulis cerita satu gitu, tapi saya punya rubriknya nih, misalkan kontennya sesuai tidak,
terus apa namanya, pemilihan katanya sebetulnya tidak, alurnya jelas tidak, tata bahasanya jelas atau tidak. Nah, ketika itu semua sudah terpapar jelas, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita tetap bilang ya semua orang sama di situ, gitu. Jadi mungkin kalau untuk nilai sih saya rasa harusnya itu sudah cukup accessible dengan jelas. Apalagi zaman sekarang ya, gitu. Yang namanya nilai itu kan sudah jelas sekali, kita mau menilai di bagian ininya, gitu kan. Jadi kayaknya sudah jelas sekali. Coba saya bantu rangkum ya Pak Herman. Berarti kalau dari Pak Herman Silakan. itu bilang tidak usah khawatir dengan nilai karena sebenarnya untuk penilaian itu sudah ada indikatornya gitu dan bisa di Betul. tracking, bisa dilacak. Kenapa dia pantas mendapatkan nilai tertentu begitu. Misalnya dapat nilai 100 itu ada alasannya, dapat nilai 50 pun ada alasannya seperti itu dan seharusnya guru itu bisa menjelaskan gitu alasan pemberian nilai, bukan hanya karena subjektif semata seperti itu ya. Kayaknya ini ya Bu, maksudnya kalau ini nih udah sampai begini ini cukup banyak yang mesti dibenerin nih, layer by layer kayaknya nih. Iya. Barat mengupas bawang ya Pak ya, satu lapis demi satu lapis. Iya, satu lapis gitu. Ini layarnya susah ini. Betul. Sebenarnya gini, butuh waktu panjang mungkin ya, tapi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat begitu ya. Tetap ada upaya untuk perbaikan pasti ada gitu dan pasti bisa. Tapi butuh waktu lebih panjang ya. Ini memang sih kalau dalam keluarga itu kalau ada orang tua, seperti saya tadi bilang, makanya itu agak susah karena itu orang tua. Satu, toleransi itu mungkin ada anak kecil yang agak susah. Anak kecil nggak ngerti, nggak mungkin dia ngelawan orang tuanya, udah pasti. Jadi mereka makan aja tuh semua yang ada efeknya sekarang. Seperti tadi saya kalau untuk orang tua mungkin kalau ada orang-orang tertentu yang mengenal baik keluarga tersebut, maksudnya yang bisa terbuka ya, maksud saya yang bisa kasih masukan, misalnya keluarga tersebut kenal dengan siapa lah gitu, pokoknya mungkin orang pihak tempat beribadah, pihak orang dari sekolah atau gimana, terserah, yang pokoknya cukup dekat di mana bisa memberikan masukan yang positif kepada keluarga, karena kalau namanya orang tua udah pasti nggak mau disalahin mostly. Kalau orang tuanya berbesar hati itu enak, kalau orang tuanya tidak berbesar hati itu yang akan sulit. Ya seperti tadi saya bilang, mereka belajar dari yang dulu, jadi itu udah tertanam, mengakar dalam hidup mereka. Jadi itu nggak akan mudah. Tapi sekarang kita fokusin aja lah, kalau itu udah orang tua, kita udah nggak bisa banyak ngomong gimana ya. What we can do with this kid. Nah, ini peran ini sangat penting sekali bagi guru, konselor, orang dewasa yang dekat, pembina, pembimbing, pokoknya yang berhubungan dengan anak-anak ini. Tetap tanamkan positive thinking towards them. Katakan pada mereka, they are meaningful, they are beautiful, they are handsome, they have something, they are someone, bukan no one. Karena itu yang paling dasar bagi saya adalah harus diingatkan, you are something here. You are not, jangan bilang you are nothing, you are something. Kalau saya suka ngomong ke anak-anak saya gini, kalau mereka udah mulai merasa saya begini, saya jelek, saya bodoh, saya apa, saya bilang, kamu ngaca dulu, Gi. Ngaca ya. Lihat tuh, kamu punya kaca kan di kamar mandi ya, at least what do you see about yourself? Mereka pasti ngomongnya saya jelek, apalah semua yang negatif-negatif. Saya bilang, mulai hari ini pulang, kamu ngomong ke diri kamu, bilang kamu apa? Cari satu dulu, PR. Besok kalau kamu datang ke saya, kamu udah berhasil ngomong itu dengan berani atau enggak? Karena biasanya itu mereka susah sekali untuk cuma bilang satu kata positif, right? I am good. Itu tuh kalau kita gampang ngomong ya, karena kita tahu siapa kita. Tapi untuk anak-anak kayak gitu, mereka nggak akan pernah bisa ngeliat that I am that good. Setiap kali teman saya bilang, minta satu. Nah, itu tugas dari orang-orang dewasa yang ngerti. Tanamkan positive thinking toward them. Betul. Nah, itu layer pertama ya. Ini layarnya nih panjang, jalannya panjang banget. Jadi mesti sabar ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu nggak akan cuma dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu takes time. Tergantung anaknya, tergantung keterbukaan anaknya, tergantung berapa jauh luka anak itu, tergantung berapa dekat hubungan raport yang terbangun antara anak tersebut dengan orang yang diajak cerita atau ajak konseling atau apa. Itu benar-benar. Jadi untuk membenahi jiwa itu pelan-pelan, layer per layer. Pertama adalah keep encouraging them, they are beautiful, they are handsome, they are positive. Itu dulu deh. Sisanya mulai dari telusuri apa yang ke bawah, mulai masuk terus ke dalam
Yang paling baik adalah jika pihak-pihak di luar anggota keluarga bisa bekerja sama dengan anggota keluarga untuk merubah pattern yang ada. Jadi kita breaking the cycle. That's the hardest part. Breaking the cycle yang udah ada turun-menurun. Mungkin udah 7 turunan kali ya. Misalnya 7 turunan bilang, pokoknya anak kalau itu harus dipecut pakai, zaman dulu bilangnya pakai rotan. Nah, karena kan orang aja pecut pakai rotan udah dibilang kekerasan. Kalau dulu kan normal, pecut tangannya, pecut pantatnya, pokoknya dipecut lah gitu. Nah, sekarang kan udah enggak. Jadi memang itu udah ada perubahan, tapi maksudnya mungkin sekarang mungkin bentuknya bukan pakai fisik, kata-kata nih. Yang belakang ini bentuknya kata-kata. Jadi mungkin orang tua tersebut memang kalau ada yang bisa, itulah yang harus dihancurkan, dipecahkan, di-break the cycle-nya. Kalau enggak ya apapun yang sudah kita kerjakan mungkin tidak akan 100% efisien gitu loh. Bisa berhasil, tapi si paket itu pasti masih ada, nggak, karena gini, ini antara siapa yang lebih kuat lah kalau saya bilang, antara yang positif atau negatif. Permasalahannya yang negatif itu dia ketemu 24 kali 7, at least 12 jam lah, at least 12 jam setengah kali 7. Kalau dengan konselor siapapun, itu ketemunya syukur-syukur kalau bisa sama setengahnya. Kalau ketemunya seminggu sekali doang, ya pasti kalah tenaganya gitu loh. Seminggu sekali cuma sejam ya? Seminggu sekali cuma sejam lagi gitu loh. Kan nggak mungkin dia tiap hari datang ke kita, sedangkan kita mungkin ada kayak saya, misalnya ada berapa anak tuh pengennya tiap hari ketemu saya bilang, bukan saya nggak mau ketemu dia, bener bukan, masalahnya anak saya yang lain juga udah ngantri. Kan kasihan gitu, saya banyak ya mereka terbatas, mesti dibagi. Iya, mereka email saya panjang sampai saya juga merasa guilty karena I really want to help them, tapi ya nggak bisa. Makanya saya bilang, the only thing that I have to work together with my people around me gitu. Kalau saya nggak bisa, siapa nih yang bisa saya minta di anak bisa at least nangis dulu lah gitu loh. Nangis dulu gitu loh. Jadi untuk melampiaskan emosinya mungkin dicari cara-cara yang memungkinkan gitu ya, entah dengan menangis, entah dengan melakukan aktivitas seperti itu. Oke, iya, poinnya kalau ditarik benang merahnya Bu Catherine itu bilang, upayakan ada support system untuk anak gitu. Kalau memang dari keluarga tidak memungkinkan, cari yang lain gitu, entah konselor, entah pembina rohani, entah guru atau siapapun orang yang bisa dipercaya, jadi tempat untuk cerita gitu bagi si anak, sehingga anak ini nggak merasa sendirian dan anak ini juga punya kata-kata positif. Ada orang-orang tertentu, mungkin banyak orang di sekitar dia yang negatif, tapi ada segelintir orang yang masih mendukung mereka, masih percaya bahwa mereka punya kemampuan, punya kapasitas, punya peluang, punya kesempatan untuk bisa lebih baik, begitu ya. Gitu. Jadi trust-nya itu dulu yang mungkin dibangun. Intinya menurut saya, kalau misalkan guru tahu ada anak sedang membuli, itu kan guru kan di situ tahu ya itu salah. Tentunya pasti harus raise awareness dulu pertama. Pastinya kita coba, kalau bisa diomongin dulu dengan anaknya, itu mungkin bisa menjadi step pertama. Kalau misalkan tidak, tentunya komunikasi dengan orang tua perlu dijalin gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu nih, misalkan si yang membuli ini kan mungkin juga ada alasannya tersendiri yang kita nggak tahu apa. Jadi kita perlu tahu background-nya ya Pak ya. Iya, kita perlu tahu background-nya dia membuli ini kenapa. Gitu. Apakah dia itu sebenarnya just, I don't know, mungkin apakah dia ada alasan-alasan tertentu yang kita mungkin nggak ngerti gitu kan, kita mungkin mesti coba ngomong dulu gitu loh. Nah nanti kalau dari situ, kalau memang guru yang notice itu tidak memiliki kualifikasi dalam bidang konseling atau dalam bidang psikologi gitu ya, reach out lah counselor. Nah ini juga sebenarnya poin yang tadi mau saya sampaikan sebenarnya gitu loh, guru juga kalau udah tahu misalkan oh si A suka bully nih, ya udah jangan diem aja gitu loh, reach out aja ke counselor jika memang itu diperlukan. Kalau dibilang saya notice something unusual nih dengan ini gitu loh, saya nggak bisa, can you help me? Nah, dengan seperti itu, saya rasa bisa membantu juga sebenarnya strateginya. Ya pas jadi kalau tadi untuk merangkum tadi, tindak kasih orang tua itu bisa menjadi alternatif, bisa menjadi jalan. Tapi ada baiknya juga guru itu tahu alasannya itu kenapa dulu. Alasan dari si pelaku pembuli ini apa? Kenapa sih dia ngebully dia ini kenapa? Pasti ada alasannya sih. Mungkin Bu Catherine mau menambahkan, Bu Catherine? Iya, saya juga setuju dengan Bapak bilang kita, maksudnya ada beberapa hal juga yang memang kenapa anak ini membuli, bagaimana caranya kita. Kayaknya penting banget ya, orang tua itu harus tahu kalau anaknya itu do something wrong gitu loh. Bukan untuk nyalahin orang tua, bukan untuk juga menghukum anak tersebut sih. Bukan tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya ada kita informing the parents itu karena
orang pembuli itu ada apa-apanya gitu loh. Maksudnya ada needs yang belum terpenuhi gitu loh. Betul. Bisa aja dia cari perhatian karena di rumah mungkin orang tuanya terlalu sibuk. Betul. Bisa aja dia terlalu dimanja. Jadi dia nggak bisa sharing. Gitu loh. Mana? Maksudnya kalau sebisa mungkin bisa kita benahi sedikit dari awal, itu akan lebih baik daripada nanti dia bertumbuh menjadi, karena kalau kita tidak tegur, bagaimana dia tahu kalau dia itu membuli? Bagaimana dia tahu kalau dia itu udah berbuat salah? Kalau kita sebagai orang yang udah tahu, terusnya kita cuek gitu loh. Itu intinya. Oke, jadi berarti memberi kesempatan juga untuk kita bisa mengenali profil dari si pembuli ini begitu. Kadang-kadang kan yang namanya anak-anak masih butuh bimbingan kita juga ya. Jadi ya sebaiknya juga ada perlakuan juga untuk pelaku. Kenapa latar belakangnya dia membuli, lalu bagaimana background keluarganya, seperti apa, alasan dibalik perilakunya itu seperti apa, sehingga kita bisa menangani kasus benar-benar kasus per kasus begitu ya, tidak bisa dipukul rata.